Shalom, horasma dihita saluhna kadamang dainang songni manang akan aposo bulung laos dohot akasikola minggu tibagas tikyon tani honot tamahatani debata di bagasan parminggota di tonga-tongani jagut tabe. Ada orang so tatangi hokatani debata imodo may tamar tangiang dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mengarajai akka ati-ati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Damang daerang na hinaholongan tajaha mahatani debata di tonga-tonga ta di keluarga tabe na tersurat di 2 Petrus sada ayat sada 1 sia di partikyanon hujaha mahatani debata di bagasan bahasa Indonesia di doksongonon. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia dan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Di dosa hatna, taidehom hanguluar dohatam. Hanguluan dohatam. Si bege onami ala asini roham ode batanami hatami narade bahen sai patorang masude gabengolunami. Shalom. Orasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita kadamang doho dainang. Tarlumu bima ruas nahu haholong yami ruas ning beriata hakai Samarinda nang sude akadamang dainang na dihaholongi debata. Di bagas tikyon akadamang doho dainang hata di debata nak kaning nungatakas tutong-atong-atang bagaimana Rasul Petrus memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah panggilan yang luar biasa yang harus dihidupi oleh setiap manusia. Tema kita di minggu hari ini, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Hasitongan ni debata na paluahon.
Kadang do denang na hinahulungan siap dia dohita di padua. Tentu sekali ketika orang berbicara mengenai dilepaskan, diselamatkan, dipalua, ada sesuatu yang mengikat. Ada sesuatu yang mengkungkung dan memenjarakan. Demikian juga kita. Kita dilepaskan, kita diselamatkan dari penjara, dari kuasa, dari genggaman iblis dan dosa. Alan iya kadamang do dainang ikut jolo tarajumi, nunga di palua de batahita siap kadosau, nunga di palua Jesus sita sian gonggoman de simbolis. Laus di sido kadamang do dainang di pasahat apostel Petrus do tuhita, takas nakki didokon parjolo sahali di patadahoni bana dirina isi doi bana dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus. Di patorangi mana dia adalah hamba dan rasul dan murid yang dikasihi oleh Yesus, menyampaikan kesaksian iman dan mengajak kita untuk melakukan beberapa hal yang telah disampaikan tadi yang akan kita perdalam dan kita imani. Pertama sekali dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Kasih karunia akan diterima, akan dirasakan, akan dihidupi, dan menjadi berkat bagi orang yang mengenal lebih dalam Allah dan Yesus Kristus itu. Tetapi kebinasaan akan dialami oleh orang yang tidak mau mengenal Yesus. Mengenal bukan berarti mulu halak batak madok dan tadda Soekarno. Mau didokot tadda Soekarno, ya hanya tahu tapi tidak mengenal lebih dalam, tidak memiliki hubungan yang intim, tidak memiliki hubungan yang erat. Dan di sini Rasul Petrus menjelaskan kepada kita, dan di ini pengalaman rohaninya, dia mengalami hidup bersama dengan Yesus. Bahkan dia satu-satunya murid yang pernah bersama dengan Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Dia tahu jika dia berjalan dengan Yesus, air pun tidak akan sanggup untuk menahan laju kakinya ketika dia fokus kepada Yesus. Hanya saja dia pernah gagal fokus ketika berjalan di atas air tersebut sehingga dia hampir tenggelam. Namun dia tak memanggil Tuhan dan Tuhan menolong dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 3 sampai ayat 9 kita akan lihat lagi panggilan dan pilihan Allah. Dikatakan di sini ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahi, hanya Tuhan yang punya kuasa ilahi itu. Hanya Yesuslah yang punya kuasa ilahi itu, yang telah menganugerahkan kepada kita segala yang berguna, segala yang baik, segala yang indah, khususnya kelepasan dari dosa dan kuasa maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 4 lagi dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ada banyak janji yang sudah dikabulkan Tuhan, yang sudah ditepati oleh Tuhan kepada kita. Ini sebuah perenungan yang dalam. Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja ada lagi janji Tuhan, ada lagi keinginan kita yang belum diberikan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan belum menjawabnya sekarang, apa yang mau kita lakukan? Berbicara mengenai janji, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak serta-merta segala sesuatu yang kita inginkan akan Dia berikan. Tapi Dia menjanjikan satu hal, bahwa segala sesuatu yang Dia berikan selalu tepat dan indah pada waktunya. Tepat dan indah menurut waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Maka di sini mau diajarkan kepada kita kesabaran dan kesalehan, menunggu janji-janji Tuhan yang lain diberikan kepada kita. Namun pahamilah bahwa janji yang telah Tuhan berikan itu jauh lebih banyak dibandingkan yang belum Dia berikan kepada kita. Biarkan Tuhan yang berkarya menepati janjinya. Itu adalah hak otoritas daripada Tuhan kita.
Kemudian dikatakan, dan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar. Sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat alami dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Janji Tuhan itu mengarahkan kita semakin jauh daripada hal yang duniawi. Berkat Tuhan itu semakin menjauhkan kita daripada keinginan duniawi kita, hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu akan membinasakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun oleh karena berkat anugerah, oleh karena berkat dan janji yang luar biasa tadi, kita diarahkan untuk hidup benar. Dikatakan di sini tadi. Oleh karena janji-janji Tuhan itu, justru karena itu ayat 5, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan. Semua orang pasti mengatakan dia beriman. Semua orang akan mengatakan, orang Kristen mengatakan dia beriman kepada Kristus. Tapi buah daripada iman itu mau kita lihat bagaimana cara hidupnya. Apakah dia hidup dalam kebajikan? Di dalam iman itu harus ditambahkan yang namanya kebajikan. Kebajikan itu perbuatan yang baik, menolong sesama, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Segala yang dia lakukan mendatangkan berkat bagi kehidupannya, bahkan bagi orang lain. Itulah hidup dalam kebajikan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah iman kita sudah disertai dengan hidup kebajikan? Kalau belum, ini yang mau kita perbaiki. Yang kemudian, kalau kita sudah memiliki kebajikan, maka kepada kebajikan itu harus kita tambahkan lagi pengetahuan. Jadi kebajikan itu harus ada hikmatnya. Ada korelasi antara sikap yang baik, pengetahuan yang baik akan firman Tuhan, sehingga hidup kita itu semakin seimbang dalam kebenaran. Di dalam pengetahuan itu ada penguasaan diri. Nah, kalau pengetahuan tadi, Salomo mengatakan di dalam Amsalnya, beliklah ilmu, beliklah pengetahuan. Karena pengetahuan sangat penting. Tanpa pengetahuan, maka orang pintar, orang yang bijaksana akan sulit kita temukan. Tapi dikatakan pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan, itu pun harus juga ditambahkan penguasaan diri. Karena banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan, berpendidikan, tapi dia tidak memiliki penguasaan diri. Inilah yang jatuh kepada ayat 4 tadi. Jatuh kepada hawa nafsu yang mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan banyak orang lain. Karena apa? Dia mencari keuntungan diri sendiri. Tapi jika dia memiliki penguasaan diri dalam pengetahuannya, maka pengetahuan itu akan dia gunakan untuk hal yang baik dan tentunya untuk membangun kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kepada penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga sangat penting. Bagaimana kita tekun dalam menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita tekun menjalani profesi kita? Bagaimana kita tekun menjalani pendidikan kita? Bagaimana kita tekun menjalani iman kita di dalam Tuhan? Karena sering sekali ketika kita tidak hidup dalam ketekunan, kita malah justru sering jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kita sering digoda. Mata kita sering tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Membuat ketekunan kita kepada Tuhan semakin lentur, semakin kendur. Ketekunan kita beribadah kepada Tuhan sering tergoda. Oleh karena apa? Rasa ngantuk, rasa capek, rasa ingin berlibur, dan banyak hal. Sehingga bagaimana mungkin doa-doa kita dijawab Tuhan, sementara kita tidak punya ketekunan untuk percaya kepada Tuhan dan hidup beribadah kepada Tuhan. Kemudian di dalam ketekunan itu harus kita tambahkan lagi kesalehan. Salah satu hal yang luar biasa dicatat oleh Alkitab adalah orang-orang saleh. Ini menjadi atau mendapatkan sebuah predikat, sebuah penghargaan yang baik kepada orang yang hidup saleh. Kita lihat bagaimana Ayub disebut sebagai orang tersaleh di tempat dia tinggal. Bagaimana orang-orang
di sekitarnya mengakui, bahkan Allah mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Ayub orang tersaleh yang tinggal di sekitar tempat dia hidup ketika itu. Dan dia mendapatkan sebuah kredit, dia mendapatkan sebuah nama yang baik di hadapan Tuhan, hidup saleh. Dia mendapatkan anugerah Tuhan karena apa? Dia hidup saleh. Dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena apa? Dia hidup saleh. Dia mendapatkan pemulihan dari Tuhan karena apa? Karena dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Bahkan ketika semua hartanya diambil pun dia hidup saleh. Maka Tuhan mengganti segala sesuatu 2 kali lipat banyaknya. Itulah perlunya kesalehan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian dikatakan juga kepada kita, dan kepada kesalehan harus kita tambahkan kasih akan saudara-saudara. Kasih. Identitas orang Kristen terletak pada kasihnya. Holong niroha. Bagaimana kita bisa mengasihi sekalipun mungkin kita tidak dikasihi. Yesus mengatakan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Tidak ada. Itu hanya balas jasa. Tapi kasih di sini lebih dalam lagi dikatakan, lebih dalam Yesus menjelaskan kepada kita jika kita baca dalam Injil bahwa kasih itu mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu, kasihilah yang membencimu, doakanlah mereka. Doakanlah mereka yang menganiayamu. Itulah kasih yang sejati. Mampu membalas yang jahat dengan yang baik. Karena apa? Karena kita tentu mendapatkan upah yang besar dari Allah, bukan dari manusia. Mengasihilah bukan supaya engkau dikasihi, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Itulah kasih yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian dikatakan juga kepada kita, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, ya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kita tambahkan lagi kasih kepada semua orang. Nah, ada tingkatannya. Memang Yesus katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kita kasihi dulu orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena memang sangat tidak mungkin, ya, kita mengasihi orang lain, sementara di keluarga kita, saudara kita, masih ada pertentangan, ada permusuhan, ada pertikaian. Maka kasihilah terlebih dahulu keluargamu. Hiduplah berdampingan dengan kasih Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Yaitu tadi, bagaimana Yesus juga mengasihi kita. Inilah yang mau kita lakukan. Yesus mau berkorban, itulah kasih. Yesus mau berjuang, itulah kasih. Memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain sehingga kita berkenan di hatinya. Kemudian ayat 8. Kenapa ini semua penting? Ayat 5-7 ini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jika semuanya tadi, ayat 5-7 kita miliki, maka itulah bentuk, itulah buah akan pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Itulah teladan yang Tuhan lakukan, yang harus kita ikuti. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, inilah bukti bahwa kita telah menghidupi akan kasih dan firman Tuhan tersebut. Dan ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semua itu, ayat 5-7, ia menjadi buta dan picik. Inilah yang saya katakan tadi. Firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita. Jika semua ini tidak kita miliki, jika kasih, ketekunan, penguasaan diri, pengetahuan tidak kita miliki, maka kita akan hidup menjadi orang yang picik. Orang yang selalu mencari keuntungan. Orang yang selalu mencari bagaimana orang lain sengsara. Dan dosa akan selalu mengikuti kehidupannya. Ketika dosa mengikuti kehidupannya, berkat akan menjauh. Tuhan pun tidak akan berkenan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita mau diingatkan
Kenapa kita harus beribadah di rumah masing-masing sekarang? Kenapa kita harus memuji Tuhan di rumah masing-masing? Kenapa kita tidak bisa lagi berkumpul di gereja, di tempat ibadah? Kita mengalami sebuah polemik yang luar biasa, yang tidak hanya menggoncang peribadahan, namun menggoncang semua sisi kehidupan manusia, perekonomian, tatanan sosial. Bahkan kita bersalaman pun sekarang tidak bisa. Karena apa? Kita semua sedang menjaga. Itulah pergumulan yang terjadi. Ketika pergumulan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan? Jelas sekali tadi ada sikap yang harus kita ambil. Masihkah kita saling mengasihi? Masihkah kita saling peduli? Masihkah kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, ketika masalah atau wabah atau penyakit ini muncul, virus ini datang menerjang dunia ini, sikap apa yang mau kita ambil? Apakah kita akan berputus asa? Apakah kita akan takut berlebihan? Apakah kita akan khawatir berlebihan? Disinilah iman kita benar-benar dibentuk dan diuji sekuat apa kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas dikatakan tadi, sekalipun ada badai cobaan yang menerjang kita, poin-poin yang disampaikan kepada kita ayat 5 sampai 8 sampai 7 tadi, ini harus menjadi identitas kita, menjadi karakter kita. Tidak akan surut kebajikan kita, tidak akan berkurang pengetahuan kita, tidak akan berkurang pengendalian diri kita, tidak akan berkurang ketekunan kita, tidak akan berkurang kesalehan kita, kasih kita kepada semua orang. Justru disinilah kita semakin menunjukkan cinta kasih kita kepada keluarga, kepada sesama, saling mendoakan. Meskipun badan kita berjauhan, tapi iman kita dalam Tuhan saling menggenggam. Firman ini menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Petrus juga pernah mengalami penderitaan yang berat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dia harus dikejar, bahkan sampai matinya pun dia disalibkan dengan kaki di atas, kepala di bawah, sampai mati. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita perbuat? Apa hal positif yang mau kita lihat dari wabah ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini mungkin menjadi sebuah waktu bagi kita memahami, sesungguhnya kalau tanpa Tuhan tidak ada gunanya semuanya ini. Begitu penyakit datang, harta pun seakan-akan tidak lagi berharga. Pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak lagi lebih besar daripada Tuhan itu. Karena apa? Tuhan lebih besar dari segalanya. Apapun yang kita lakukan sekarang penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Karena wabah yang terjadi di negara kita. Maka harusnya ini menjadi penguat bagi kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan disembuhkan. Di dalam Tuhan akan terjadi keselamatan. Di dalam Tuhan akan terjadi pemulihan. Segala penyakit akan Dia singkirkan selama kita mau berdoa kepada Tuhan. Ini waktu kita semakin dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semakin kita merenung. Ketika kita berkumpul di rumah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai ayat yang ke-9 ini terjadi. Dan ini sedang terjadi sekarang. Banyak orang ficik. Banyak orang bertindak tidak benar. Menumpuk masker. Menumpuk hand sanitizer itu. Ya, menumpuk segala kebutuhan-kebutuhan untuk perlindungan diri. Untuk kepentingan diri sendiri. Menjual dengan harga yang sangat mahal. Maka, di mana kasih? Di mana kesalehan? Ketika perbuatan-perbuatan yang salah ini dilakukan. Harusnya di tengah wabah ini semua bekerja sama untuk saling meringankan. Bukan justru mengambil keuntungan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang sudah memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus, dia akan hidup benar. Dia akan hidup baik di hadapan Tuhan. Dan firman ini menguatkan kita, mengingatkan kita lagi. Hanya di dalam Tuhanlah ada sukacita. Hanya di dalam Tuhanlah ada berkat. Hanya di dalam Tuhanlah ada anugerah. Maka mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama agar pergumulan ini segera selesai.
agar wabah ini segera berakhir, sehingga nantinya kita memperoleh berkat dan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya ketika wabah ini selesai, pergumulan ini selesai, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Tidak ada yang tidak terselesaikan oleh Tuhan selama kita percaya dan yakin kepadanya. Terpujilah Tuhan. Marsangap madebata, marulupuluk mahita di bagasan pargoluata. Amin. Taidehon pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami, saisuan turohaki, asamar parbuei, ale Jesus tuhaki, sai martua jolmai, na upeop hatami, tangi aku namai, sahat ma tu tangan mi. Martang yang mahita. Mau lihat madihuale Tuhan, nunga saat behatami itu tonga-tonga ni keluarga nami be, paso-paso mahatam Tuhan, gabi parnggulua may dihami, sisa datangi yang mahami marsobat o pamu, di paruh kilon di bangsoon, di paruh kilon di portibion, ubay kami Tuhan dan boy marsaur di bagas jorom, pos rohanami Tuhan, di lehoko di hami partikianon, laho lembagas mengatusi, ikorak porkodo hami dapo talas ni roha. Jala tung aha penamasa dan boy mangabati di hami laho mamuji pasang apo. Pakyon nami bagas nami be, gabi bagas jorom ale Tuhan. Ay hatam do namadok. Molo adong dua manang tulu halak martami yang majogoar kudisi dua onimmo. Atong hurajumi hami mahong, adong do di tonga-tonga nami ale Tuhan, di partangangan nami di bagas nami be. Atong hapami Tuhan nak kubigi hami, lempatuguhom may dihapor siyaw nami, pasiding masyak kami kapangalaho, naso, tulos tulo mo ni roham. Asa marhite ya Tuhan, lam tigor parnguluan nami, nang akka ulaw nami sigano pari. Padaw siya kain parsahito Tuhan, asa di hami mahahi paso na siya koy. Pinuji magwar mo ale Jehova di bata nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.